Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Cuaca hujan tapi tidak benar mematahkan semangat kita untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita akan mau puji Tuhan, kita mau menyenangkan hatinya, dan kita mau masuk hadiratnya lebih lagi. Haleluya. Kita masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan
Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tidak ada henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Karena Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mencintai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, kami mau membahas cintamu. Hanya sedikit yang bisa kami lakukan Tuhan, tapi kami percaya Engkau berkenan di hadapan untuk membawa kami ke hadapan-Mu Bapa. Kami mau bersorak-sorai untuk Engkau. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau memasyurkan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau saja Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan kami hati yang sukacita. Berikan kami roh yang menyala-nyala untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang mau memuji nama Tuhan, kita serukan katakan amin. Haleluya. Kita mau nyanyi untuk Tuhan kita, karena Allah kita adalah Allah yang menyukai puji-pujian. Amin. Haleluya. Biarlah hati kita boleh menjadi seperti rusa yang selalu rindu sungainya, rindu airnya, sehingga hati kita akan selalu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku.
tidak sanggup, kami tidak mampu, kami tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Karena itulah kami nyatakan kerinduan kami, kebutuhan kami akan Engkau. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa kami haus akan Engkau. Dan kami yakin kalau kami merindukan Tuhan, maka Tuhan akan memuaskan kami, menyegarkan kami, sehingga kami dikuatkan, diteguhkan, bahkan anugerah-Mu semakin mengalir dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan sore malam ini. Kami boleh datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur, dengan tubuh yang sehat. Kami sampaikan pujian kami, dan kami yakin setiap pujian yang disampaikan dari hati yang mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Bahkan kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga membuat hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata lalu mulut bibir hamba-Mu, sampaikanlah pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Saudara ya. Shalom, puji Tuhan. Tuhan izinkan sesaat tadi hujan ya, tapi puji Tuhan tidak menyurutkan semangat kita ya. Semua saya lihat jemaat Tuhan boleh tetap bersemangat, bersukacita untuk datang di rumah Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan ya. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Judul perenungan firman Tuhan yaitu orang percaya yang dapat dipercaya. Sekali lagi, judul perenungan firman Tuhan hari ini adalah orang percaya. Orang percaya itu kita, umat Tuhan, anak Tuhan, pengikut Tuhan, disebut orang percaya. Orang percaya yang dapat dipercaya. Kita akan buka Alkitab. Kita akan baca dari kitab Keluaran pasal yang ke-18 di ayat yang ke-21. Keluaran 18 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya. Akan menyenangkan hati Tuhan jikalau bukan hanya di silent tapi juga di airplane mode, sehingga ada notifikasi pemberitahuan chat dan sebagainya yang mengganggu konsentrasi kita. Keluaran pasal 18 di ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya. Sekali lagi, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin. Pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca perikop ini secara lengkap, maka Bapak Ibu akan mengetahui waktu itu Musa sebagai pemimpin atas bangsa Israel, Musa punya tugas. Musa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di antara sesama bangsa Israel, satu dengan yang lain. Ya, kalau ada masalah mereka datang kepada Musa. Musa memberi nasihat, Musa memberi petunjuk, Musa juga yang menyelesaikan. Nah, karena memang banyak masalah, orang Israel jumlahnya banyak,
mereka juga punya banyak masalah. Nah, ketika mereka datang kepada Musa, jumlah yang datang itu begitu banyak. Dari pagi Musa duduk satu persatu menghadap bergiliran, bergantian, sampai petang belum selesai, tidak habis-habis. Itu terjadi setiap hari. Nah, tentu Musa berat, payah, karena seorang diri menyelesaikan masalah, mendengar masalah, memberi nasihat, memberi petunjuk, mendoakan, dan selanjutnya. Musa payah. Ketika mertua Musa datang menjenguk Musa, ya, mertua Musa bernama Yitro. Nah, waktu mertua Musa datang melihat situasi seperti itu, mertua Musa itu berkata, ini tidak benar, ini tidak baik. Bagaimana mungkin engkau seorang diri menyelesaikan masalah seperti ini? Menghadapi orang Israel dari pagi sampai petang setiap hari. Ini tidak benar, tidak baik. Harus kau pilih wakil-wakil, ya, pemimpin-pemimpin yang jadi wakilmu. Ada yang memimpin 1000 orang, 100 orang, 50 orang, ataupun pemimpin 10 orang, cukup yang kecil. Nah, mereka itu yang akan menyelesaikan masalah dari orang-orang yang dipimpinnya. Kalau masalahnya sangat besar, pemimpin-pemimpin wakilnya Musa ini tidak mampu, baru masalah itu dibawa kepada Musa. Kira-kira seperti itu. Nah, kriteria pemimpin itu dikatakan salah satunya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Bukan hanya cakap itu bicara punya skill, punya kemampuan, takut akan Allah, tapi juga orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, malam ini pun Tuhan sedang cari, adakah di antara kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, dapat dikategorikan, digolongkan sebagai orang-orang yang dapat dipercaya, tanda tanya. Kita yang bisa menjawab, kita yang bisa membuktikannya kepada Tuhan, ya. Ada seorang yang bernama Warren Buffett. Warren Buffett itu berkata, dalam merekrut karyawan atau pekerja itu ada 3 syarat, katanya dia. Yang ini mungkin bahasnya bisa dikisi-kisi gitu ya, supaya tidak terlalu luas. Warren Buffett ini berkata, dalam merekrut karyawan atau pekerja itu ada 3 syarat, katanya Warren Buffett. Syarat yang pertama itu skill, punya skill, kemampuan, kecakapan. Syarat yang kedua itu punya semangat. Syarat yang ketiga itu punya integritas. Skill, semangat, integritas. Skill ini bicara tentang kemampuan, kecakapan, kepandaian, ya. Semangat. Nah, semangat pasti semua tahu ya. Punya gairah, punya antusias, punya semangat. Dan yang ketiga, integritas. Integritas ini bicara tentang karakter. Karakter yang baik, karakter yang benar. Jika hanya mencari orang yang memiliki skill hebat dan semangat tinggi, namun tidak memiliki integritas atau karakter yang baik, maka sesungguhnya kita sedang menciptakan atau membuat bom waktu bagi diri kita sendiri. Saya ulang sobat, ini si Warren Buffett berkata, kalau waktu nyari itu hanya mementingkan skill dan semangat saja, skillnya hebat, semangatnya tinggi, tapi tidak punya integritas, tidak memiliki karakter yang baik, maka kita yang milih ini saudara, kita ini sedang membuat, sedang menciptakan bom waktu bagi diri kita. Bom waktu itu sebuah bom yang siap untuk meledak sewaktu-waktu. Jadi kalau saudara memilih karyawan, memilih pekerja, hanya mementingkan skill dan semangat saja, itu bahaya. Satu saat bisa diibaratkan seperti bom yang siap untuk meledak. Mengapa? Karena ternyata integritas, karakter,
itu jauh lebih penting daripada skill dan semangat. Skill memang penting, semangat memang penting, tapi integritas atau karakter jauh lebih penting. Skill dan semangat dapat membuat seseorang sampai ke puncak. Jadi kalau punya skill, punya semangat, dapat membuat seseorang sampai ke puncak, betul. Tetapi hanya karakterlah, integritaslah yang membuat seseorang tetap di atas. Saya ulang ya, skill dan semangat memang bisa membuat seseorang sampai ke puncak, naik, karirnya naik, betul. Tapi yang bisa mempertahankan tetap terus ada di atas itu adalah integritas atau karakter. Jadi saudara tidak heran ya kalau saudara lihat orang yang punya skill dan semangat saja, sesaat mereka kelihatannya berhasil, kelihatannya naik, tapi tiba-tiba tidak mampu terus bertahan, tidak mampu, tiba-tiba mengapa? Karena tidak disertai dengan karakter atau integritas. Nah, bicara tentang karakter, itu membangun karakter, ya, itu butuh waktu. Untuk bisa punya reputasi yang baik, karakter yang seharusnya dimiliki, itu butuh waktu. Warren Buffett berkata, membangun reputasi itu butuh waktu kurang lebih 20 tahun. Jadi kalau seseorang membangun reputasinya, diakui sebagai orang yang bisa dipercaya, orang yang bertanggung jawab, reputasinya baik, itu membangunnya butuh waktu 20 tahun. Tetapi untuk menghancurkan reputasi itu hanya perlu 5 menit. 5 menit. Jadi sudah bayangkan ya, membangun reputasi, diakui dan diketahui punya reputasi baik, itu butuh waktu 20 tahun. Panjang, so. Tapi untuk menghancurkan reputasi itu cuma butuh waktu 5 menit. 20 tahun dibanding 5 menit. Wow, sangat jauh. Kepercayaan itu harus dibangun. Tidak bisa secara otomatis langsung jadi orang yang dapat dipercaya. Tidak bisa, perlu dibangun, ditumbuh kembangkan. Dan kepercayaan yang sudah dibangun harus dijaga, dipelihara, supaya tidak hilang, sehingga bisa tetap menjadi orang yang dipercaya. Jika Anda seorang pemimpin, rekrutlah, pilihlah orang-orang yang dapat dipercaya. Jika Anda seorang karyawan, pegawai atau pekerja, jadilah orang yang bisa dipercaya. Ya, ini demikian, ini kata-kata Warren Buffett yang saya baca dari sebuah buku yang menyatakan statement seperti ini. Intinya, Warren Buffett hendak menyampaikan karakter, integritas sangatlah penting di dalam menentukan keberhasilan, kesuksesan seseorang. Nah, secara umum, syarat untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya itu ada 3. Ya, ini saya ngomong secara umum dulu ya. Jadi kalau mau jadi orang yang dapat dipercaya itu syaratnya apa, Pak? Secara umum, itu syarat untuk jadi pribadi yang dapat dipercaya itu ada 3. Yang pertama, mampu menjaga rahasia. Jadi kalau saudara dipercaya oleh seseorang, orang itu cerita rahasianya kepada saudara, maka saudara harus mampu menjaga rahasia. Tidak boleh membocorkannya, atau seringkali disebut dengan istilah bocor mulut. Bocor mulut ini orang yang tidak bisa jaga rahasia. Nah, orang yang dapat dipercaya, syarat yang pertama harus bisa jaga rahasia. Yang kedua, syaratnya memiliki kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Ngomongnya dengan tingkah lakunya sesuai. Jangan sampai ngomongnya tinggi, tingkah lakunya tidak ada. Nah, ini
Tidak boleh, so. Ini orang yang tidak dapat dipercaya. Ngomongnya dengan tingkah lakunya sedapat-dapatnya sesuai, seimbang, sesuai. Jangan sampai ngomongnya tinggi, tingkah laku perbuatannya jauh. Oh jangan. Dulu kalau waktu saya sekolah, teman-teman tuh sering ngomong begini, wah ini orang gedabrus. Nah, mungkin saudara sering dengar ya. Gedabrus itu ngomongnya tinggi, so. Wah ngomongnya hebat, ngomongnya muluk. Tapi yang dilakukan, maaf, nol. Ada orang-orang kayak gini. Ya ada, so katanya Pak Budiono banyak. Tapi saya berdoa jemaat Gilbira nggak ada yang seperti ini. Ngomong dengan yang dilakukan sesuai, seimbang. Itu yang benar, dapat dipercaya. Termasuk di dalamnya menepati janji. Jadi kalau janji harus ditepati, harus. Janji ini kan ngomong, so. Ngomong sama istrinya, sayang, aku berjanji, ya. Atau ngomong sama suaminya, aku berjanji, ya. Ku, mas, yang, atau apalah panggilannya boleh. Aku berjanji. Nah pada waktu pernikahan kan janjinya luar biasa, so. Saling mengasihi hingga maut memisahkan. Tetap dalam situasi apapun tetap bersama, suka, duka, sehat, sakit. Betul ya? Kira-kira waktu menikah kan janjinya begitu, so. Tapi jadi pertanyaan, setelah menikah, menjalani hari-hari kehidupan selanjutnya, tetap pegang janji tidak? Jangan-jangan janjinya setinggi langit, buktinya tidak ada. Satu lagu dunianya, so, ya. Lagu dunia ini ngomong begini, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, ini repot, so, ya. Janjinya tinggi, janjinya muluk, omongannya hebat, buktinya nol. Nol, so. Ini orang yang tidak bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya kalau dia berjanji, dia akan tepati. Perkataannya seimbang, sesuai dengan kelakuan atau perbuatannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi yang pertama mampu jaga rahasia. Yang kedua, memiliki kesesuaian, keseimbangan antara perkataan dengan perbuatan, termasuk menepati janji. Yang ketiga, mampu bekerja sama secara tulus. Tulus itu berarti jujur. Tidak ada niat-niat terselubung, tidak ada. Mampu bekerja sama secara tulus dan bertanggung jawab. Jadi kalau kerjasama, mampu kerjasama dengan tulus, tidak ada motif terselubung, ya, dan dapat bertanggung jawab. Ya, nah ini manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah karena makhluk sosial, maka satu dengan yang lain itu perlu kerjasama. Contoh yang paling mudah dalam keluarga, membangun rumah tangga yang baik, rumah tangga yang bahagia, perlu kerjasama. Tidak bisa hanya suami yang berupaya, tidak bisa. Tidak bisa hanya istri yang berupaya, tidak bisa. Tidak bisa hanya anak-anak yang berupaya, tidak bisa. Suami, istri, anak-anak semua berupaya sama-sama, kerjasama untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia. Nah kerjasama ini harus dilakukan dengan tulus, ya, jujur, tulus, tanggung jawab. Ya. Oke, nah jadi itu secara umum, so, ya. Syarat untuk jadi pribadi yang dapat dipercaya itu secara umum itu 3 hal ini. Yang pertama mampu jaga rahasia, yang kedua punya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, yang ketiga mampu bekerja sama secara tulus dan bertanggung jawab. Nah kalau 3 syarat ini bisa dipenuhi, ini dikatakan secara umum bisa dikategorikan sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Ya, oke. Nah sekarang kita lanjut. Nah di dalam Alkitab itu memberikan contoh orang yang dapat dipercaya oleh orang di sekitarnya. Orang ini punya karakter yang sungguh indah, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun dia tetap bisa dipercaya. Siapakah dia? Ayo kita lihat. Orang ini bernama Yusuf.
Yusuf. Yusuf yang dimaksud sini adalah Yusuf dalam perjanjian lama, yaitu Yusuf anaknya Yakub. Yusuf ini seorang yang dapat dipercaya oleh orang di sekitarnya. Diawali dari ketika dia ada di rumah ayahnya, dia bisa dipercaya oleh ayahnya. Kalau omongannya Yusuf ini benar, tulus, jujur. Ketika disuruh, diperintah oleh ayahnya, ia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ayo kita lihat ya. Betul tak Pak? Yusuf itu seorang yang bisa dipercaya. Ayo kita baca supaya kita jelas. Kejadian pasal 37 ayat yang kedua mulai. Kejadian 37 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Yakub yang disebut juga Israel ya. Yusuf anak dari Yakub tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda. Nah, jadi kalau kalimat di Alkitab dikatakan jadi masih muda, berarti memang diakui saat Yusuf masih muda, umurnya 17 tahun. Lanjut, dikatakan biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ya, saya lompat langsung untuk menyingkat waktu, langsung pada ayat yang ke-12. Tetap Kejadian 37 ayat 12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudara Yusuf mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem, agak jauh dari rumah. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, Israel ini Yakub ya, bukankah saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapak. Disuruh langsung berkata, siap, ya Bapak. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh Yusuf dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Jadi orang lain tanya, kamu kok mondar-mandir, riwah-riwi, apa yang kamu cari? Yusuf berkata, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Nah, Bapak Saudara, kalau kita baca sekilas, ini kisah yang biasa. Tapi kalau kita berempati dengan kisah ini bukan kisah yang biasa. Mengapa? Seorang yang masih muda, umur 17 itu sangat muda, so. Ya, anak saya yang paling kecil itu umurnya sudah 19, so. Ini Yusuf masih umur 17. Dicatat oleh Alkitab, umur 17 itu sudah biasa menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Jadi mulai dari muda, sangat muda, usia remaja, Yusuf ini sudah biasa kerja. Kalau mau jujur, anak-anak biasanya ya, kalau disuruh kerja, diminta oleh orang tuanya, minta bantuan, tolong bantu papa mama, lakukan sesuatu. Jujur gampang enggak sulit. Biasanya lebih gampang apa? Main game. NDS, PSP, PlayStation, game di handphone atau apalah ya, saya nggak tahu karena saya nggak pernah main game, jadi saya nggak tahu. Cuman kalau saya lihat yang main game ya, sampai pada main game di mall-mall ya, di mall itu pada pakai berhadapan dengan layar komputer atau laptop, main game.
ya, sampai berjam-jam. Bisa, punya waktu. Tapi kalau diminta bantuan sama orang tua, tolong ya, nak, bantu papa. Loh, nggak bisa pak, sorry, aku repot katanya ya. Ngomong mamanya, ya, mamanya minta bantuan, tolong ya nak, bantu mama. Aduh, nggak bisa mah, sorry, ya, aku nggak bisa. Aku lagi ada janjian. Tapi kalau main bisa, so. Ya, tapi saya percaya anak-anak di sini nggak ada yang begitu, so, ya. Tapi tidak ada yang ngaku, gitu ya. Kalau sesungguhnya ya apa ya nggak tahu, so. Yang tahu papa mamanya di rumah, so, ya. Tapi kalau memang benar seperti itu, berubahlah, bertobatlah. Oke, itulah sebabnya tidak heran mengapa Yusuf akhirnya jadi pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saudara jangan pikir, oh Yusuf itu untung-untungan jadi pemimpin. Enggak, dari semenjak muda dia sudah punya karakter, integritas yang indah. Jadi itu sebabnya jadi sebuah bekal dia jadi pemimpin orang kedua di Mesir. Tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, enggak, sudah ada persiapannya, karakternya mumpuni, karakternya jadi bekal. Waktu diutus sama ayahnya, tengok saudara-saudara yang lagi mengembalakan jauh dari rumah. Yusuf langsung berkata, siap bapak, siap 86, kira-kira begitu ya, berangkat so. Nah, sampai di tempat yang dituju, ternyata loh nggak ada. Kian kemari, kesana, kesini, cari gitu ya. Karena dia merasa punya tanggung jawab, harus bisa menemukan saudara-saudaranya dan melihat keadaan mereka. Karena itu perintah dari bapaknya. Dia punya tanggung jawab. Kalau dia tidak punya tanggung jawab, dia sudah sampai, nggak ada, ya wis pulang ketepaan. Ketepaan, pulang langsung bilang, Pak, sorry, tidak ada. Ya, loh, kamu tidak cari lagi? Enggak, sudah pokok tempat yang bapak ngomong sudah tak datangi, tidak ada. Ya wes sudah, tugasnya kan sudah selesai, toh, beres toh, ya wes. Yusuf tidak begitu sih. Dia usaha cari, tanya orang, dikasih informasi. Oh sudah ada di tempat lain, lebih jauh lagi. Yusuf datang, ketemu saudaranya. Ya ini menunjukkan Yusuf ini memang seorang yang punya integritas, yang punya karakter, dapat dipercaya. Di rumah ayahnya sudah seperti itu. Lanjut, ketika Yusuf ditangkap, singkat cerita dijual jadi budak dan kemudian dibeli oleh Potifar. Yusuf jadi budak di rumah Potifar. Ternyata di rumah Potifar pun Yusuf bekerja dengan sangat baik dan berlaku benar. Sehingga Yusuf menjadi andalan Potifar, menjadi orang yang dipercaya oleh Potifar untuk semua urusan yang ada di rumahnya, di rumah Potifar. Yusuf yang ngatur semua so. Ya padahal asalnya budak, tapi sekarang jadi orang yang punya kuasa ngatur semua yang ada di rumahnya Potifar. Tetapi Yusuf tetap menjaga kepercayaan tuannya meskipun tuannya tidak ada. Dibuktikan ketika istri Potifar, Tante Pu, ya, Tante Pu itu mulai kesengsem, ya, jatuh hati melihat Yusuf. Wah, ini orang luar biasa gitu ya menurut Tante Pu. Sikapnya baik, ramah, bertanggung jawab, mukanya tampan, ganteng. Wah, Tante Po kesengsem, Tante Po jatuh hati. Wah, dia deketi Yusuf, dia menggoda merayu Yusuf. Dan itu dilakukan berulang kali. Tapi tetap Yusuf tidak mau meladeni Tante Potifar. Ya, berulang kali tidak mau. Sampai satu peristiwa, ayo kita lihat sebentar ya. Ini perkataan statement dari Yusuf yang luar biasa. Dia menjaga kepercayaannya dengan sangat luar biasa. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-8. Mulai ya, Kejadian 39 ayat 8 mulai. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, Tante Potifar, dengan bantuanku, tuanku Potifar tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku.
dipercaya ini Yusuf. Bahkan di rumah ini Tuan Potifar tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk, menggoda, merayu Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Lompat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Wah, Yusuf sendirian. Sama kebetulan Tante Potifar juga ada di rumah, Yusuf juga ada. Ya, tapi bukan Yusuf yang membuat kesempatan itu, bukan. Ini kebetulan, ya, waktunya pas seperti itu. 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Digoda, dirayu, dibujuk sampai berulang kali, tetap gak mau menjaga kepercayaan dari Potifar dan juga dari Allah. Ini tidak main-main, ya. Ini kalau saudara baca, kita gampang. Tidak gampang. Pada posisi ini tidak gampang. Ada banyak orang kadang-kadang tidak pada posisi ini sudah suka goda-goda. Ya, ini dapat kesempatan bukan Yusuf yang goda, Yusuf yang digoda. Tapi Yusuf tetap tidak mau. Karakter integritas Yusuf sangat terpuji. Sungguh indah saat ada di rumah Potifar. Nah, singkat cerita, istri Potifar ngamuk, niatnya tidak kesampaian, dia merasa ditolak, direndahkan, ya, oleh Yusuf. Yang ngamuk, bajunya jadi bukti. Ini Yusuf mau memperkosa aku. Padahal enggak. Bukan Yusuf yang mau memperkosa, saudara tahu ceritanya, ya. Tapi tidak ada saksi mata. Nah, repot ya, memang kalau tidak ada saksi mata itu repot ya. Jadi karena itu saya titip pesan, biarlah kita orang benar senantiasa juga berjaga-jaga. Kalau harus berada di tempat yang benar. Jangan sampai orang benar berada di tempat yang salah. Wah, ini bisa jadi sebuah jebakan. Ya, orang benar harus jaga hati-hati supaya orang benar tetap berada di tempat yang benar. Jadi Yusuf tidak sadar ini, dijebak oleh Tante Pu, tidak sadar. Ya, tapi ya sudah, akibatnya apa? Masuk penjara. Jadi orang yang menjaga integritas malah masuk penjara, difitnah. Ya, ini terjadi sudah dalam perjanjian lama, sudah ada. Ya, di penjara luar biasa. Kalau saudara baca kisahnya, ternyata di penjara pun Yusuf itu menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Kepala penjara menyerahkan semua urusan tahanan, urusan napi yang ada di penjara. Yusuf yang ngatur makanannya, minumannya, semua yang ngatur Yusuf. Di rumah ayahnya Yusuf dipercaya. Di rumah Potifar Yusuf dipercaya. Di penjara Yusuf juga dipercaya. Berarti Yusuf ini memang benar-benar seorang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Tempat yang berubah-ubah tidak merusak kualitas moral, kualitas karakter dari Yusuf. Biasanya, maaf ya, orang kalau ada di tempat yang kurang baik seperti penjara, terpengaruh. Ketemu sama kriminal-kriminal lain, terpengaruh. Tadinya tidak terlalu jahat, ketemu sama kriminal yang melakukan kejahatan tingkat tinggi, keluar dari penjara tambah jahat, tambah rusak. Karena apa? Ketemu sama orang-orang yang, Yusuf enggak. Di penjara dia tetap punya kualitas karakter yang indah di hadapan Tuhan, bisa dipercaya, berintegritas. Sehingga kalau saya boleh katakan, track recordnya Yusuf sebagai pecinta kebenaran itu terbukti. Punya track record yang membuktikan dia sungguh-sungguh jadi orang yang dapat dipercaya. Bagaimana dengan kita?
Apakah kita punya track record yang menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang sungguh-sungguh bisa dipercaya? Ya, track record khususnya di hadapan Tuhan. Kalau mobil, biasanya orang beli mobil tanya, track recordnya gimana? Servis di bengkel resmi atau tidak? Ya, ini ada biasanya gitu. Kalau servis di bengkel resmi, wah, track recordnya bagus. Kalau tidak ada track recordnya, wah ini mengkhawatirkan. Jangan-jangan mobil ini kurang dirawat. Track record itu penting, Saudara. Bagaimana dengan track record kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita tetap memiliki track record sebagai umat Tuhan yang dapat dipercaya? Oke, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, selain Yusuf, Alkitab memberikan contoh orang yang bisa dipercaya oleh Allah itu adalah Daud. Ketika Daud melewati lembah kekelaman ini bicara situasi yang sulit. Daud tetap percaya Tuhan bersamanya. Itu ada di kitab Mazmur, ya. Ini yang sering disukai oleh umat Tuhan. Mazmur pada pasal yang ke-23 ayat yang keempat bagian A itu dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau Tuhan besertaku. Di lembah kekelaman, Daud ini tetap menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Ada orang mengalami masa sulit, imannya goyah, pengharapannya, andalannya kepada Tuhan goyah karena masa sulit, situasi sukar, wah, goyah. Daud enggak, lewat lembah kekelaman, aku tidak takut, karena Daud sadar, Daud percaya Tuhan beserta dia. Nah, ketika Daud mengalami kemenangan, nah ini sebaliknya, saudara. Tadi kalau di lembah kekelaman, Daud menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Bagaimana ketika Daud sukses, berhasil? Ketika Daud mengalami kemenangan demi kemenangan, Daud tetap percaya semua itu karena Tuhan. Tetap percaya. Ayo kita lihat ayatnya. Mazmur pada pasal yang ke-20 di ayat yang ke-6. Mazmur 20 di ayat yang ke-6. Itu Alkitab elektronik, ya. Kalau Alkitab buku itu ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Tuhan memberi kemenangan. Daud mengakui kalau Daud bisa mengalami kemenangan demi kemenangan itu karena Tuhan. Ada orang yang kadang-kadang kalau sudah sukses lupa sama Tuhan. Ada. Dalam Alkitab ini ada sebuah contoh yang sangat indah. Orang yang sudah sampai di atas lupa, jauh dari Tuhan. Siapakah dia? Orang itu dekat dengan Daud. Saudara tentu tahu. Siapa dia? Salomo. Soge, Paul Sogine so. Punya banyak istri. Nah, ya. Orang kalau sudah mulai sukses kan gitu so. Tadinya semacam, sudah sukses jadi macam-macam. Nah ini so, ya. Tadinya cuma satu macam, gitu. Tapi sudah sukses, polanya macam-macam. Nah ini kayak Salomo so. Waduh, istrinya sampai, wah ya. Kalau dengar itu sampai godek-godek so. Itu kalau mau ketemu sama istrinya, satu orang bisa ketemu itu mungkin setahun atau 2 tahun atau 3 tahun sekali so. Ya barangkali gitu ya. Lawang sampai 1000 itu so. Kayak apa ya? Saya bayangkan itu kayak apa so ya. Nah, istri-istrinya membuat hati Salomo condong kepada ilah-ilah lain. Di tengah kesuksesan, Salomo jauh dari Tuhan. Ini orang yang tidak bisa dipercaya. Beda sama Daud, bapaknya beda. Bapaknya sukses, tetap ngomong ini kemenangan datangnya dari Tuhan. Salomo sukses, neko-neko macam-macam. Ya, jadi Daud ini luar biasa. Saat sulit, dia jadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Saat sukses mengalami kemenangan, dia tetap jadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Saat dia dipercaya mengembalakan kambing domba 2-3 ekor, 2-3 ekor ya, tidak banyak. Daud melakukan tugasnya
penggembalaan 2-3 ekor itu dengan totalitas. Dicatat, nanti Bapak Ibu baca di rumah saja ya kisahnya. Ketika ada binatang buas mau mengganggu kambing domba 2-3 ekor itu, Daud melindungi. Walaupun cuma 2-3 ekor. Ya, Daud menjalankan tugasnya dengan totalitas, dapat dipercaya. Setia dari perkara yang kecil, diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itu firman Tuhan. Daud setia, bertanggung jawab, berdedikasi, integritasnya bagus. Tuhan angkatnya tidak main-main. Kambing domba 2-3 ekor diangkat. Sekarang menggembalakan bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Ketika dia memimpin bangsa Israel sebagai raja, hatinya tidak berubah. Dia tetap percaya kepada Allah dan menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Allah. Daud seorang yang konsisten, tetap tidak berubah meskipun sudah sukses. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini menjadi contoh juga Yusuf dan Daud. Ya, perjalanan kehidupan mereka menunjukkan mereka adalah orang-orang, memang ada sisi kelemahannya ya, tetap ada. Tapi kelebihannya yang kita belajar malam hari ini, mereka punya integritas, mereka punya karakter yang menunjukkan mereka sebagai orang yang dapat dipercaya. Nah, orang yang bisa dipercaya itu akan punya komitmen. Komitmen itu punya 4 arti ya. Cepat aja ya saya sebutkan. Orang yang bisa dipercaya itu akan memiliki komitmen. Komitmen itu punya 4 arti. Yang pertama, berketetapan hati. Jadi hatinya tetap. Seperti kayak Daniel, berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan santapan raja. Tidak goyah, tetap komitmen. Yang kedua, komitmen itu tetap melekat, nempel, melekat. Sekalipun tidak ada gunanya sebenarnya. Siapakah dia? Contohnya adalah Ruth. Nah, saudara pasti tahu Ruth ya. Ruth itu diakui wanita yang lebih daripada 7 anak laki-laki. Orang biasanya kalau punya anak laki-laki, wah kebanggaan. Anak laki-laki 5, pendowo katanya ya. Pendowo ya. Tapi Ruth seorang menantu perempuan mampu mengalahkan 7 anak laki-laki. Itu ada di Alkitab, saudara bisa baca. Mengapa? Karena Ruth ini punya komitmen. Saat mertuanya Naomi jatuh miskin, bambung, kere, tidak punya apa-apa, saudara. Ruth bilang, di mana engkau berada, di situ aku berada. Wah, ini statement yang gak macam-macam, saudara. Yang gak main-main ini ya. Secara manusia apa gunanya ngikuti mertua yang kiri, gak duit-duit. Nah kalau punya aset enak, nanti kecipratan warisan. Nah ini gak punya apa-apa. Buat apa diikuti? Tapi Ruth tetap melekat. Orang yang punya komitmen. Yang ketiga, orang yang punya komitmen itu melakukan apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan. Jadi kalau ngomong, janji dilakukan, ditepati. Nah, kita memberikan contoh Yefta. Yefta berkata, kalau nanti aku memimpin Israel, menang perang, bisa menang, mengalahkan musuh, apa yang keluar dari pintu rumah pertama kali ku persembahkan kepada Allah sebagai korban bakaran. Pikirnya Yefta, yang keluar itu mungkin ternaknya atau apa gitu. Pikirnya Yefta. Yefta menang perang, dengan sukacita dia pulang, sampai di rumah lemes. Karena ternyata yang keluar menjumpai Yefta pertama kali siapa, saudara? Anaknya perempuan satu-satunya. Kalau Yefta punya anak perempuan 2 masih enak, masih hilang 1, masih ada 1. Ini cuma punya anak 1. Saya tanya, kalau saudara jadi Yefta, kira-kira gimana? Nawar, ngomong gini, aduh Tuhan, maaf beribu maaf,
sorry beribu sorry. Ya, ampun Tuhan, mulutku sudah kadung. Aku minta ampun ya, tak cabut nasarku, tak ganti kambing domba. Iya betul apa enggak? Kita akan lakukan seperti itu, setuju? Setuju ya? Ya memang benar Sob ya. Lu anak dipersembahkan sebagai korban bakaran itu enggak main-main Sob. Enggak main-main. Ya. Tapi Alkitab mencatat Yefta memenuhi janjinya. Anaknya dikorbankan sebagai korban bakaran. Ini bicara tentang komitmen. Karena itu jangan sembarang ngomong, jangan sembarang janji. Pengkhotbah berkata, hai orang bodoh, tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada engkau bernasar tapi tidak menepatinya. Jadi orang yang tidak menepati nasar itu, maaf saudara, ini firman Tuhan. Berkata itu di hadapan Tuhan orang yang bodoh. Karena itu jangan gampang nasar. Saya belajar dalam hidup ini sekarang, saya tidak berani janji. Ya kalau ditanya sesuatu saya bilang, aduh aku nggak wani ngomong sih ya, aku nggak wani janji. Tak lihat, nek Isa ya tak laku, tapi nek Isa maaf ya, aku tidak berani janji. Nanti tak lihat ya perkembangannya atau situasinya bagaimana. Aku tidak berani janji. Karena janji ini tidak main-main Orang yang punya komitmen melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dikatakan, termasuk ketika mengucapkan janji di dalam pernikahan. Ya, jadi kalau ada yang menikah lalu kemudian wah, ya ribut lalu kepingin pisah, kepingin cerai. Nah, kami yang buat ini biasanya mengingatkan sebelum, kenapa kok begitu? Ingat janjimu. Lalu orangnya karena sudah kadung jengkel, marah, tidak bisa dinasehati. Orangnya bilang, itu saya janjikan dulu Pak, saya kilaf waktu janji. Katanya gitu ya, kilaf waktu janji. Tapi sekarang sorry Pak, tidak bisa. Apapun yang terjadi, saya tetap bercerai. Loh, ya sudah. Kalau kami sudah mengingatkan, tetap diterjang ya tanggung jawab sendiri. Ini tidak punya komitmen. Yang keempat, yang terakhir. Jadi yang pertama, orang yang punya komitmen itu punya ketetapan hati, seperti Daniel. Yang kedua, orang yang komitmen itu tetap melekat, seperti Ruth terhadap Naomi. Yang ketiga, orang yang punya komitmen itu melakukan apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan, seperti Yefta. Yang keempat, orang yang punya komitmen itu setia sampai akhir, seperti Tuhan Yesus. Pujian lama berkata, setialah, setialah, setia sampai akhir, sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus contoh yang paling indah, yang paling hebat, setia sampai akhir, melakukan tugas yang dipercayakan Bapaknya, mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus mau melawan, bisa, tapi Tuhan tidak melawan. Karena apa? Tuhan setia sampai akhir. Ini orang yang punya komitmen. Penutup terakhir, orang yang dapat dipercaya, orang yang punya komitmen dapat dipercaya, itu Alkitab berkata tidak sia-sia. Orang yang bisa dipercaya itu mendapat apa? Ayo kita lihat Amsal 28 ayat 20 bagian A. Ini ayat-ayat yang hampir terakhir ya. Amsal 28 ayat 20 bagian A. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Oh, bukan cuma berkat. Wah, kalau bicara tentang berkat semua kan senang ya. Waduh, siapa yang mau jadi orang diberkati? Saya Pak. Wah, siapa yang mau jadi orang yang dapat banyak berkat? Saya. Oh. Nah, kita berkata kalau mau jadi orang yang dapat banyak berkat, jadilah orang yang dapat dipercaya. Banyak berkat. Banyak berkat ini bicara bukan cuma berkat jasmani, tapi juga berkat rohani. Banyak berkatnya terutama dari Tuhan ya. Karena apa? Bisa dipercaya. Nah, ini buktinya kayak Yusuf. Berkatnya. Daud, berkatnya. Karena bisa dipercaya. Ya. Nah, kalau sudah bisa dipercaya, dapat banyak berkat, nah nanti selanjutnya gimana Pak? Kalau ada orang yang mau merampas berkat saya, ada orang yang mau mencoba untuk mengambil berkat saya, bagaimana Pak? Satu ayat penutup.
2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Setelah ini pelayan mimbar bisa kembali maju ke depan. 2 Timotius 1 ayat 12 dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan kita perhatikan kalimat berikut, aku yakin bahwa Dia, Tuhan Allah, berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dikatakan Tuhan berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Apa yang telah dipercayakan? Ini bicara tentang tadi berkat-berkat itu ya, yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Karena kalau bukan dari Tuhan, tidak mungkin bisa dapat berkat. Jadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, dipercayakan berkat. Nah, kalau sudah dipercayakan hal-hal yang indah oleh Tuhan, dikatakan Tuhan berkuasa memelihara apa yang sudah dipercayakan. Jadi saudara jangan takut kalau sudah dipercaya oleh Tuhan, karena kita belajar jadi orang yang dapat dipercaya. Tuhan percayakan berkat-berkatnya untuk kita, ya. Nah, jangan takut. Tuhan akan pelihara apa yang sudah dipercayakan. Kalau kita tetap jadi orang yang dapat dipercaya. Mari kita mau jadi orang percaya yang dapat dipercaya. Awalnya menjadi orang percaya, kemudian meningkat menjadi orang yang dapat dipercaya, sehingga akhirnya menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Ya, saya ulang, ini kalimat yang luar biasa. Awalnya menjadi orang percaya, kemudian meningkat jadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, dan akhirnya menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Sungguh indah. Kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian. Kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang
didapati oleh Tuhan sebagai orang-orang yang dapat dipercaya, orang yang punya komitmen, berketetapan hati, tetap melekat kepada Tuhan, melakukan apa yang diucapkan, dan setia sampai akhir. Dan kami percaya upah Tuhan sediakan, diberi banyak berkat, berkat jasmani, khususnya berkat rohani akan dilimpahkan buat anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus, Engkau yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat GBI Rahel. Tuhan, Engkau berkati di dalam iman rohani, kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, kesehatan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Bahkan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan buat umat-umat Tuhan yang terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa jikalau ada rekan-rekan seiman yang sakit, Tuhan Engkau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, bila tetap hidup kami berpusat kepada Tuhan. Seperti Daud melewati lembah kekelaman, tetap percaya Tuhan beserta. Kami yakin Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Haleluya.